Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi, biasa dipanggil Jenny atau Jean. Saya dari Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa. Asal saya dari Toraja Utara dan tamatan dari SMA Negeri 1 Toraja Utara. Hobi saya ialah bermain bulu tangkis dan umur saya saat ini 18 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan juga sophia. Philos berarti cinta, dan sophia berarti kebaikan atau kebenaran, atau bisa juga diartikan sebagai cinta atau hikmah. Filsafat sendiri ialah ilmu yang mencoba untuk mencapai suatu pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Sedangkan filsafat ilmu ialah filsafat yang mengajari dan meneliti seluas mungkin segala sesuatu tentang apa itu hakikat ilmu. Kemudian, ruang lingkup filsafat ilmu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ontologis. Ontologis ialah objek atau benda yang digunakan untuk membahas apa itu ilmu. Yang kedua yaitu epistemologis. Epistemologis ialah cara bagaimana kita mengenal objek atau benda dari hakikat ilmu itu sendiri. Ketiga ialah aksiologi. Aksiologi ialah manfaat atau kegunaan dari cara bagaimana kita mengenal hakikat ilmu itu sendiri. Kemudian, objek filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, objek material. Objek material ialah satu yang dijadikan sasaran dalam sebuah penelitian atau penyelidikan. Yang kedua ialah objek formal. Objek formal ialah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih pentingnya filsafat ilmu? Filsafat ilmu membantu memahami fondasi dari pengetahuan ilmiah, menyediakan alat untuk menilai validitas dan kebenaran ilmu, mengkaji implikasi sosial, etis, dan politik dari ilmu pengetahuan. Ciri-ciri berpikir filsafat ilmu. Yang pertama ialah reflektif dan analitif. Ialah filsafat ilmu yang melibatkan pemikiran kritis dengan mempertanyakan dan mengkaji secara mendalam asumsi-asumsi yang mendasari ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu interdisipliner. Ialah berarti mengkategorikan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan ilmu lainnya. Dan yang ketiga, abstrak dan konseptual, yaitu mempertimbangkan konsep-konsep seperti kebenaran realitas, penjelasan, dan metode ilmiah secara abstrak. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu mengajukan pertanyaan terkait ilmu, seperti apa itu ilmu, bagaimana ilmu pengetahuan berbeda dengan keyakinan dan opini, dan pertanyaan semacamnya. Dan yang kelima, menyelidiki etika ilmiah, yaitu dengan mempertimbangkan integrasi penelitian, menggunakan hasil penelitian untuk pemanfaatan sosial. Yang keenam, mencari kesepakatan universal, yaitu pemahaman mendalam tentang aspek-aspek universal yang dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Teman-teman, berikut adalah 3 aliran dalam ilmu. 1. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek.
Kedua, empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirisko, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan yang ketiga, kritisme. Aliran filsafat ini yang dikenal dengan kritisme adalah filsafat yang memulai pelajarannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Nah, teman-teman, tujuan belajar filsafat ilmu yaitu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah, usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Karena setiap metode ilmiah, keilmuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu, secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. 3 metode berpikir yang digunakan untuk memecahkan problema-problema filsafat yaitu 1. Dedukasi. Suatu metode berpikir di mana satu kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum dan kemudian diterapkan kepada semua yang bersifat khusus. Kedua, induksi. Suatu metode berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip khusus kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat umum. Ketiga, dialektika. Suatu cara berpikir di mana suatu kesimpulan diperoleh melalui 3 jenjang: penalaran, tesis, antitesis, dan sintesis. Sekian tentang video penjelasan saya tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.